Polemik wacana perubahan sisa bangunan eks sekolah kuno Kuomintang yang berada di depan gedung Belitung Mampau Food Court terus menuai beragam tanggapan. Kali ini pendapat datang dari Wakil Bupati Belitung periode 2018-2023 Ishak Meirobi yang menilai keberadaan sisa bangunan tersebut justru memiliki nilai strategis dan juga historis. Ishak menilai di banyak negara maupun daerah lain, bangunan bersejarah justru dilestarikan dan dijadikan daya tarik wisata. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Pos Belitung, Dede Suhendar. Rekan Dede Suhendar, silakan laporan Anda. Ya, baik Alinda dan Tribuners, dimanapun Anda berada, bisa kami sampaikan polemik wacana perubahan sisa bangunan eks sekolah Komintang yang berada di depan gedung Belitung Mampau Food Court, tepatnya di Jalan Sriwijaya, Kecamatan Tanjung Padan, Kabupaten Belitung, masih terus menuai pro kontra, pemirsa. Kali ini pendapat datang dari Wakil Bupati Belitung periode 2018-2023, Ishak Meirobi, yang menilai keberadaan sisa bangunan tersebut justru menjadi nilai strategis dan historis bagi bangunan Mampau Food Court tersebut. Ishak menilai di banyak negara maupun daerah, bangunan bersejarah justru dilestarikan dan dijadikan daya tarik wisata. Yang bercontohkan misalnya ada di John Kerr Street, Malaka, Malaysia, hingga Kota Tua di Jakarta, dan juga di Semarang yang kini menjadi magnet wisata yang mampu merawat jejak sejarahnya. Menurutnya, sejak awal pendirian gedung food court pada masa itu, keberadaan sisa bangunan eks sekolah Komintang sudah dipandang sebagai jejak sejarah pendidikan di Belitung yang layak dipertahankan. Ia mengatakan bangunan itu memang hanya puing arsitektur, tetapi sekalipun sedikit ia bisa bercerita berbagi masa sekarang dan masa depan tentang perjalanan sejarah sebuah daerah dan bangsa. Oleh karena itu, Ishak menilai dan memutuskan pada waktu itu mempertahankan bagian gedung depan bangunan eks sekolah Komintang tersebut karena hanya memang itu yang bisa diselamatkan. Di sisi lain, Ishak justru menilai keberadaan sisa bangunan sekolah tersebut justru menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah di masa mendatang. Bukan justru menjadi penghalang bagi keberlangsungan Belitung Mampau Food Court itu sendiri. Ia menilai justru tantangan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi Kabupaten Belitung karena bangunan eks sekolah Komintang ini tidak hanya, maksud kami tidak semua daerah memiliki sisa bangunan tersebut. Ia bahkan menilai pelestarian bangunan tersebut juga bisa menjadi selling point bagi Belitung Mampau Food Court. Soal kondisinya sekarang, memang diakui memang sepi pengunjung pemirsa, namun Ishak menegaskan itu bukan disebabkan oleh sisa bangunan yang berada di depannya. Menurutnya persoalan utama itu terletak pada karakter dan konsumen masyarakat Belitung. Menurutnya banyak pusat kuliner di lokasi yang terpencil justru bisa ramai. Bahkan bazar yang digelar di terminal maupun di area pantai Tanjung Pendam justru juga sering kosong dan juga dipadati pengunjung. Ia menilai kondisi tersebut dikarenakan masyarakat Belitung itu tipikalnya FOMO atau fear of missing out, di mana ada rasa takut ketinggalan tren atau pengalaman yang sedang ramai diperbincangkan terutama dipicu oleh media sosial. Namun ketika itu sudah terjadi, masyarakat perlahan-lahan mulai meninggalkan tren tersebut. Di sisi lain, pemirsa, dari Dinas UMKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung menilai bahwa bangunan food court itu memang sampai saat ini sepi sekali pengunjung, pemirsa. Bahkan Kepala Dinas Ibu Anita mengatakan kondisi terakhir sempat ada pelaku UMKM yang berjualan di gedung Mampau tersebut hanya mampu menjual satu botol minuman air mineral dalam satu malam. Artinya memang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan kondisi terakhir pemirsa dari 46 tenan yang berada di dalam gedung Mampau, hanya tersisa sekitar 32 saja. Dikarenakan memang para penyewa tenan ini dibebankan oleh biaya sewa sekitar 3 juta rupiah per tahunnya, sementara kondisi di Mampau ini sepi dan mereka akhirnya terbebankan atas biaya sewa tersebut.
Menurutnya OPD yang menaungi gedung tersebut bukan tidak berbuat apa-apa, pemirsa. Bahkan mereka sudah beberapa kali mencarikan solusi seperti menggelar event-event tertentu seperti festival anime dan festival Halloween kemarin memang sempat meningkatkan jumlah pengunjung. Hanya saja jika event tersebut digelar terus-menerus, dinas teknis terkendala dengan ketersediaan anggaran. Kemudian jika pola tersebut diubah, sangat terkendala dengan desain bangunan yang memang sudah didesain awal itu dikunci, di mana strukturnya di penjual tenan itu berada di bagian atas, sedangkan di bawah itu mau di lapangan parkir. Sehingga kalau itu dirubah akan mengubah struktur bangunan sehingga terkendala bagi penyewa tenan itu sendiri. Demikian Alinda yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.